Spelunking, yaitu hobi menjelajahi goa. Tapi menjelajahi di sini bukan berarti hanya pergi ke tempat goa wisatawan. Masuk ke dalam goanya di mana segala peralatan dan fasilitas sudah disediakan. Tidak, menjelajahi di sini maksudnya jauh lebih ekstrim dan mengerikan. Menjelajahi di sini adalah kamu masuk ke goa yang masih murni. Artinya, satu, ini bukan menjelajahi goa wisatawan atau umum. Jadi tidak ada peta goa dan cahaya di dalam goanya, sehingga benar-benar gelap gulita. Jadi harus bawa cahaya sendiri. Dua, kamu harus berani berjalan, memanjat, dan bahkan merangkak melalui lubang goa yang sangat kecil. Dan tiga, kamu tidak tahu akan menemukan apa. Apa kamu akan menemukan ribuan kelelawar, ribuan serangga, kristal dan batu mineral yang sangat berharga, atau sesuatu yang menyeramkan? Ini semua kedengaran berbahaya dan menyeramkan. Ya karena memang, tapi untuk beberapa orang ini adalah suatu aktivitas yang sangat seru dan dicari. Cerita-cerita mereka pasti sangat seru kalau didengar. Ya karena tuangan mereka ke dalam goa mengerikan seperti itu pasti sangat seru didengar. Tapi tak semua cerita menjelajahi ke dalam goa berakhir dengan bahagia. Dan di video ini kita akan membahas satu cerita menjelajahi goa yang sangat terkenal, yang juga dikenal sebagai creepypasta pertama. Ini adalah kisah Ted Caving Journal atau jurnal menjelajahi goa milik Ted. Ted adalah seorang penjelajah goa dan dia menemukan sesuatu di dalam goa yang mengubah hidupnya. Dia menemukan lubang kecil yang dia percaya adalah jalur menuju ke suatu ruang yang tak seorang pun pernah jelajahi. Bertekad untuk pergi ke tempat itu, ia memulai menulis jurnal untuk mendokumentasi perjalanannya dan juga berbagi-bagi ke orang-orang di internet. Hanya saja, dalam jurnalnya ini ada beberapa hal yang dia tekankan. Pertama, untuk orang-orang selain Ted, dia tidak akan menggunakan nama asli. Alasannya mungkin untuk menjaga identitas mereka. Kedua, dia tidak akan membagi lokasi tempat goa yang sedang dia jelajahi. Alasannya adalah bukan karena dia mau merahasiakan temuannya, tapi dia agak takut ada orang-orang yang tidak mengerti menjelajahi goa malah nekat masuk ke goa ini karena mereka penasaran. Dan dengan begitu, mari kita lihat awal dari cerita ini. I think it's on. That should be on. Alright. Cool. Hi. I'm Ted. If some of you know me, you know me. If you don't, that's completely fine. And this is a cave behind me. I cave. Spelunking, cave exploration. This is a really fun hobby of mine. And today I brought a camera with me because I think I found something rather interesting at the bottom of this cave. Or at least I remember I think I did. So we'll find out. But essentially, I brought the camera with to just navigate and date all of this unexplored territory. Well, the cave is explored, but we'll figure that out later. So yeah, essentially this will act as like little recordings or diaries of what goes on in the caves, which is super exciting. And I don't know what to say. Yeah, that should be good. I can show you the entrance that me and I do have a friend with me. Let me just switch on my light. Me and a friend over there. That's the good old. What should I call you? Well, I mean, you said you want to be anonymous, right? Yeah. Well, that's B, I guess. Okay, let's look at the hole. So B's setting up the rope that we're going to be abseiling down with. So we've got the climbing gear, and essentially this is the hole. It's in this little cave entrance, and it goes down a lot deeper. So there's a bit of a ledge, and then it goes down to the left and down even further. So we're just setting up the rope so we can get down in there. And yeah, it's super exciting actually. Video yang kalian lihat ini datang dari YouTube channel Alex Archives. Kalau kalian ingin melihat jurnal ini dalam bentuk video, coba cek channel dia. Tapi kalau kalian masih di sini, mari kita lanjutkan ceritanya. Ted tak buang-buang waktu, langsung masuk ke dalam goa bersama temannya dengan alias B, ke tempat di mana dia merasa menemukan jalur yang tak seorang pun pernah jelajahi. Dan itu saja, pergi dari pintu masuk goa ke lokasi tersebut memerlukan waktu 1 jam dan sangat sulit perjalanannya. You can switch it off now. Cool. Okay, well, that's why we wear helmets. Yeah. That's why I wear helmets. But yeah, it's pretty tight spaces. And you can see the roof is like right here. Okay, let's keep going. You good? Cool.
Alright, let me set up the torch down here. Kalau orang tua kalian pernah berkata, kalian anak-anak muda sekarang semua gampang. Dulu kami ke sekolah saja susah. Mungkin mereka ke sekolah harus melewati goa ya. Tapi akhirnya mereka sampai di lokasi. Dan ini adalah lubang yang Ted percaya adalah jalur menuju ke satu ruang yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Dan ini sarung tangannya untuk perbandingan. Nah, aku tahu kalian pasti ada yang berpikir, nih orang percaya lubang sekecil ini akan membawanya ke tempat seperti ini. Apa dia waras? Ada penjelasannya. Jadi, para penjelajah goa percaya bahwa kalau kamu melihat lubang di dalam goa dan dari lubang itu keluar angin yang besar dan konsisten, itu kemungkinan besar ada ruangan atau jalur di balik lubang itu. Jalur menuju ya goa lain. Ted percaya lubang ini akan membawanya ke tempat yang belum pernah orang-orang jelajahi karena dia bisa mendengar dan merasakan angin keluar dari lubang itu. Coba saja dengar. Yeah, it's on. Okay, cool. So, yeah, we got to the end. It's about say an hour's worth of a trip here, and then it'll be an hour's worth trip back. So exciting stuff. We did find the hole, which is really cool. We didn't film it because just our lights are about to die, so we just thought we'd do this quickly and then we get out. If it blows, it goes. Yeah. So if it blows, it goes. Meaning, if there's good airflow, then that usually means that there's a good sign for a cave system behind it, which is just awesome. I'm super excited. So I think our plan of action then is we're probably going to go and fetch some sledgehammers and drill bits. That's bad. Some sledgehammers and drill bits. And then also beberapa kali di video ini kalian bisa mendengar seperti ada suara angin atau sesuatu bergemuruh. Setelah ini Ted menjelaskan bahwa ia akan kembali ke tempat ini membawa peralatan seperti palu untuk mulai memperluas lubang tersebut. Jadi dia bisa merangkak ke dalamnya. Bagiku ini adalah ide yang seram sekali dan buruk sekali. Seburuk nama yang mereka berikan ke lubang ini. Karena ya mereka yang menemukannya, jadi mereka yang punya hak memberi nama tempat itu atau jalur itu. Dan mereka memberi nama jalur itu Floyd Tomb atau makam Floyd. Bagi kalian yang tidak tahu, Floyd adalah nama seorang penjelajah goa yang terperangkap dan kehilangan nyawanya ketika sedang menjelajahi goa. Ceritanya merupakan salah satu cerita terpopuler tentang cave exploring. Kenapa Ted memutuskan untuk memberi nama itu ke jalur ini, aku tidak tahu. Karena namanya sendiri sudah kedengaran sangat terkutuk. Ya, tapi dia merasa itu nama yang keren. Nah, pada tanggal 21 Januari tahun 2001, Ted dan B mempersiapkan peralatan untuk memulai proyek mereka dan membawanya ke dalam goa. Di sini muncul masalah pertama. Ted dan B membawa banyak peralatan seperti palu, power drill, dan peralatan lain yang kalau kalian bawa ke tempat umum pasti langsung ditanyai polisi. Namun, mereka harus membawa semua peralatan itu ke dasar goa yang memerlukan mereka untuk memanjat dan melewati ya tempat-tempat kecil atau ruang goa yang sangat kecil itu. Belum lagi ingat, perjalanan dari pintu masuk goa ke lubang yang mereka temukan itu memerlukan waktu 1 jam. Tapi dengan tekad yang kuat, mereka berhasil membawa semua peralatan itu ke dasar goa, di mana atau tempat yang mereka beri nama makam Floyd berada. Di sini pekerjaan sesungguhnya dimulai. as promised, there it is. The hole. And yeah, essentially we're gonna try and get rid of all of this, especially this big one, and then hopefully we can fit through. So that'll be the progress. Are you good? Yeah, I'm chill, man. Alright, you can just breathe a bit. Just want to show the camera what I mean by progress. So essentially, so you can barely see where it is. Okay, cool. So what I mean by progress is we're busy hitting with the hammer and chisel as well as just the drill, but what kind of progress we make is this is about the size of the rock that we chip off, which isn't bad. It's about the size of like a thumbnail, which is nice. But really what's nice is when you break something off like this, which is just a much larger piece, kind of like the size of your palm, which is fantastic. Baik, saya akan rangkum apa yang Ted katakan. Intinya, ini ide yang sangat buruk. Intinya, ini adalah pekerjaan yang akan memakan waktu yang sangat lama. Seperti kalian tahu, tembok gua ini terbuat dari batu, sangat keras sekali. Dan batu
tidak mudah dihancurkan. Jadi tiap kali mereka ngedrill dengan peralatan mereka, mereka hanya bisa menghancurkan batu sebesar kuku mereka satu persatu. Dan mereka harus memperluas lubang kecil ini menjadi cukup besar untuk mereka merangkak. Ya, jadi ini sesuatu yang memerlukan waktu berhari-hari, mungkin bahkan berminggu-minggu. Jadi rencananya mereka akan bekerja memperluas lubang ini selama 4 jam, lalu balik. Jadi estimasi mereka akan menghabiskan waktu total 6 jam dalam sehari. 4 jam untuk bekerja dan 2 jam perjalanan mereka bolak-balik. Sangat melelahkan. Tapi ini bukanlah hal yang menyeramkan. Yang menyeramkan itu adalah suara yang mereka kadang dengar ketika sedang ngedrill lubang itu. You good over there? Yeah, it's just an awkward position. Not gonna lie, B, this drill is really nice. Alright. I mean, the breeze is nice, don't get me wrong, the wind blowing, but the rumbling, man, it's confusing me a bit. Yeah, it's probably the highways or, I don't know, an animal or something. Ada suara bergemuruh yang jelas bukan suara angin. Ted dan B mengira itu suara datang dari truk atau kendaraan yang lewat di jalan di atas goa itu. Tapi tiba-tiba suara anginnya dan suara gemuruhnya tambah kencang. Dan rasanya datang dari lubang yang sedang mereka coba memperluas itu. Di sini, mayoritas orang akan bereaksi seperti ini. Buset. Enggak. Lari. Tapi reaksi Ted dan B malah. Nanti aku tanya teman aja itu suara apa. Jadi ya, mereka melanjutkan proyek kecil mereka ini. Nah, sampai saat ini adalah akhir dari bab kedua jurnalnya. Di bab jurnal selanjutnya, dia menjelaskan dikit mengenai goa ini agar para pembaca yang awam mengerti seberapa bahayanya goa ini dan mengerti pikiran penjajah goa itu seperti apa. Aku tidak akan membaca semua isi jurnalnya atau memperlihatkan seluruh videonya. Tapi beberapa poin yang menarik di sini adalah bagaimana di pintu masuk goa mereka harus mengikat tali ke pohon karena mereka harus turun ke dalam goa, memasuki lubang. Selain itu, dia juga menjelaskan betapa seramnya dan menyeramkannya goa ini. Belum lagi gelap gulita sekali. Coba saja lihat ini. Oke, jadi setelah ini mereka melanjuti rutin mereka. Dan sampai entry jurnal selanjutnya, tanggalnya sekarang sudah menjadi 10 Februari 2001. Di sini ditulis bahwa temannya B juga sempat bertanya ke temannya yang punya ahli. Kira-kira suara yang mereka dengar itu datang dari apa? Dan kata temannya, itu mungkin datang dari semacam air terjun di dalam goa. Mendengar ini, Ted dan B malah bertambah semangat bekerja. Nah, aku nggak tahu menurut kalian, tapi menurutku itu tidak terdengar seperti suara air terjun. Oke, jadi kurang lebih mereka sudah 2 minggu memulai pekerjaan mereka ini. Dan pada tanggal 10 Februari itu, mereka datang ke goa membawa bantuan. Dan bantuan ini memiliki 4 kaki. Really gonna like this, trust me. Alright. Hey! Hello! Whip! Wow! Hey! This is B's dog! Her name's Whip. Isn't she just the cutest thing? Perkenalkan, ini adalah Whip, anjingnya si B. Anjing ini suka menjelajahi goa seperti majikannya. Jadi Ted dan B tidak ada masalah membawanya ke dalam goa yang penuh dengan rintangan dan berbahaya itu. Tapi kenapa mereka membawa anjing ke dalam goa? Apakah untuk moral support? Mungkin saja, karena mereka selalu ke dalam goa ketika sudah malam. Jadi mungkin punya satu teman lagi mendampingi bisa saja membuat suasana lebih baik. Dan bagi kalian yang bertanya kenapa mereka tidak mulainya di siang hari aja? Ya kok kamu sudah masuk ke dalam goa di mana cahaya matahari tidak bisa menyinari, ujung-ujungnya sama-sama gelap gulita. Tapi ya selain membawa anjing untuk moral support, ada tujuan lain. Nah di saat ini mereka sudah ada lumayan progres dalam memperluas lubang jalur itu. Jadi rencananya mereka ingin memasukkan Whip ke dalam lubang itu dan melihat sejauh mana jalurnya. Agar mereka bisa mendapat gambaran ada apa di balik jalur itu. Aku tahu, beberapa dari kalian pasti ada yang lagi berteriak, "Jangan lakukan itu!" Tapi ya, itu rencananya. Ted dan B memulai perjalanan mereka dari pintu masuk gua ke dalam makam Floyd. Perjalanan mereka cukup mudah, karena mereka meninggalkan beberapa peralatan mereka di dalam gua. Jadi tidak perlu membawa semua peralatan lagi. Dan Whip dengan mudah mengikuti tempo mereka berjalan, jadi tidak ada kesulitan. Man, Whip already knows the route, dude. Better than the first time we came through here.
Yeah. Whoa, whoa, whoa. That's true. Hey, come. Whoop. Semua terlihat berjalan dengan lancar, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Whip awalnya penuh dengan energi, tiba-tiba menjadi gugup. Ekornya yang tadi bergoyang terus tiba-tiba diam dan semangatnya hilang. Semakin mereka mendekati lokasi lubang itu, semakin gugup dan ketakutan Whip berperilaku. Bahkan ada satu saat di mana ia berdiam dan melihat ke arah mereka berjalan. Seperti ia melihat sesuatu yang membuat dirinya ketakutan. Hold on. What is she looking at? Don't know. She doesn't behave like that normally, does she? Not really, no. That is kind of strange. What is she? Well, we're at the hole. Let's just keep going. Yep. Dan ketika mereka sampai ke lubang itu, ketika mereka sampai di makam Floyd, Whip menjerit ketakutan dan sembunyi di belakang B. Ekornya turun ke antara dua kakinya. Ted sempat khawatir, karena ini pertama kalinya ia melihat Whip ketakutan seperti ini. Anjing ini tidak takut dengan anjing yang 2 kali besar badannya. Tapi kenapa sekarang menjerit ketakutan seperti ini? Karena ini, akhirnya mereka memutuskan untuk membagi tugas mereka. Satu orang akan menemani Whip dan menenangkannya, dan satu lagi bekerja, memperluas lubang itu. Mereka bekerja berjam-jam, dan selama itu Whip diam saja di tempat. Namun yang aneh, matanya si Whip terus menempel ke arah lubang itu. Seperti ia menunggu sesuatu akan muncul. Dan ketika Ted sedang menemani Whip, tiba-tiba ia melihat temannya B berhenti bekerja dan seperti bingung. Khawatir, Ted langsung mendekati temannya B dan bertanya, "Ada apa?" You good, B? Hey, you good? What's wrong? I think I heard something. Heard what? Sounded like rocks grinding against one another. B merasa ia mendengar seperti suara batu bergesek dengan batu. Ted menjawab, mungkin itu dari suara drillnya atau air terjun yang mereka perkirakan ada di balik jalur ini. Tapi B yakin mendengar suara batu bergesekan. Ketika mereka sedang berdiskusi tentang hal itu, Ted tiba-tiba sadar bahwa suara angin dan suara bergemuruhnya itu yang kadang suka muncul hilang. Kaget, mereka langsung berdiskusi, kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Kenapa seakan anginnya hilang? Ada apa sebenarnya di balik jalur ini? Tapi ya, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak punya jawabannya. Karena itu, mereka memutuskan untuk melupakannya untuk sementara dan melanjutkan kerjaan mereka. Dengan harapan ketika jalur ini sudah kebuat, mereka akan menemukan jawabannya. Setelah ini, mereka sempat tidak lagi masuk ke gua itu selama 3 minggu. Karena ada masalah scheduling. Dan bulan pun berubah menjadi Maret. Kali ini, mereka pergi ke gua, tapi atmosfernya berbeda. Kalau sebelumnya mereka selalu pergi dengan pikiran berpetualang, sekarang pikiran mereka menjadi lebih rasional. Mungkin karena apa yang terjadi sebelumnya. Oh, sama kali ini Whip tidak dibawa. Walaupun demikian, pada akhirnya mereka masih semangat. Mereka lanjutkan pekerjaan mereka dengan sistem yang sama. Masing-masing masih memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi mereka bekerja dengan keras. Namun, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Ted. Fill the hole. Fill it now. Ted sedang mengdrill lubangnya dan tiba-tiba ia mendengar seperti ada teriakan dari dalam lubang itu. Teriakan yang sangat besar sekali sampai B yang sedang merekam juga mendengarnya. Dan mungkin karena insting, B langsung berteriak untuk segera menutupkan lubang itu. Untuk beberapa saat mereka sempat diam saja, tidak berkutik, melihat apa yang akan terjadi. Di jurnalnya, Ted juga menulis bahwa B mengira ada binatang di balik lubang itu. Tapi binatang macam apa yang bisa membuat suara menyeramkan seperti itu? Tapi, setelah berdiam dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan, mereka memutuskan
untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Aduh, gila. Habis dengar suara seperti itu masih mau lanjut? Ini namanya ngajak ribut sama maut. Tapi setelah itu, mereka tidak lagi mendengar hal-hal aneh. Dan setelah bekerja, mereka pun pulang. Jadi ya setelah teriakan tersebut, Ted dan B meneruskan pekerjaan mereka. Walaupun gugup dan takut dengan apa yang mereka dengar, tetap saja ingin melanjutkan pekerjaannya. Tekad mereka sungguh luar biasa, atau sungguh bodoh. Dan setelah itu mereka pulang. Di saat ini kebanyakan orang setelah mendengar itu akan menyerah atau berhenti. Tapi bukan Ted dan B. Malah setelah mereka pulang dan berdiskusi mengenai apa yang baru saja mereka alami di dalam goa itu, mereka malah tambah semangat. Juga mereka percaya bahwa lubang itu sebentar lagi akan cukup luas untuk mereka merangkak ke dalamnya. Jadi pada tanggal 13 Maret 2001, mereka kembali ke goa itu dengan semangat baru. Dan semua berjalan seperti biasa. Ted dan B bergantian kerjanya. Namun, ketika Ted sedang beristirahat dan B sedang bekerja di dalam lubang itu, tiba-tiba B berteriak. Tapi bukan teriakan ketakutan atau kaget, malah teriakan gembira. Ted pergi ke sampingnya dan melihat bahwa lubang jalur itu sudah cukup luas sekarang. Seluas apa? Seluas ini. Ini tidak kelihatan luas sama sekali. Tapi menurut Ted, ini cukup untuk mereka mencoba merangkak ke dalam. Jadi Ted ngetes apakah ia bisa masuk ke dalam lubang itu. Dan ternyata, badannya terlalu lebar untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Jadi apa yang ia lakukan? Ia memposisikan kedua tangannya di depan kepalanya. Dan dengan gaya seperti orang berenang, masuk ke dalam lubang tersebut. Dengan teknik ini, Ted bisa masuk dan merangkak ke dalam. Ini gambar ia sedang merangkak ke dalam. Aduh, ini orang gila ya. Ted terus ngetes lubang yang ia dan temannya buat. Masuk ke dalamnya dan melihat seberapa jauh ia bisa merangkak. Kalau kalian berpikir ini terlihat sangat menyeramkan dan berbahaya, itu betul. Lihatlah seberapa sempit lubang ini ketika Ted sedang merangkak ke dalam. Bayangin saja bagaimana kamu bisa bergerak dalam situasi ini dan seberapa menyeramkannya situasi ini. Ted saja membayangkan. Di jurnalnya dia memberi komentar bahwa setiap kali dia menggerakkan badannya selalu ada resiko dia akan ketusuk batu tajam dan melukai dirinya. Juga dia membayangkan bahwa di saat ini, di tempat sempit ini, yang sedang menyentuh punggungnya itu adalah sebuah gunung. Dan yang sedang menyentuh dadanya itu adalah bumi. Seandai kata ada sedikit gerakan saja dari bumi atau gunung itu, mungkin karena gempa lah atau sesuatu, dirinya akan hilang. Sebuah pemikiran yang saya yakin akan membuat mayoritas orang tidak mau lagi menjelajahi goa. Tapi di jurnalnya Ted, dia menulis bahwa ia malah tambah semangat. Ini orang kalau pikir-mikir yang serem-serem malah tambah semangat ya, aneh. Setelah ngetes seberapa jauh dia bisa merangkak, dia kembali keluar, bangga dengan apa yang dia dan temannya B telah capai. Sebagai gambaran, ini adalah progres lubangnya dari awal sampai sekarang. Dari hanya bisa dimasuki tangan, ke sekarang seluruh badan. Ya, walaupun itu masih sedikit memaksa. Pada hari itu, mereka pulang dengan bahagia. Waktu berlalu dan rutinitas mereka berjalan seperti biasa. Hanya kali ini mereka ada persiapan untuk memasuki lubang tersebut. Seperti contoh, mempersiapkan peralatan untuk menghancurkan batu-batu yang berada mungkin lebih jauh di dalam lubang tersebut. Tanpa mereka sendiri harus merangkak ke dalam dan menghancurkannya. Karena bagaimana kamu bisa membawa peralatan seperti palu ketika kamu saja merangkak seperti ini? Akhirnya mereka menggunakan alat seperti ini untuk membersihkan isi lubang tersebut. Kayak semacam tombak ya kalau dilihat. Oh by the way, ini si B. Ted juga belajar cara terbaik untuk memasuki atau merangkak di lubang tersebut. Dan pada akhirnya, di tanggal 7 April tahun 2001, pada hari itu Ted berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan goa ini sampai dia bisa masuk ke dalam lubang jalur itu dan sampai ke ujung. Setelah membersihkan isi lubang itu dari batu-batu, Ted akhirnya merangkak ke dalam dengan teknik merangkak baru. Walaupun lubangnya sudah lebih diperluas dan sekarang agak besar dibanding pertama kali dia memasukinya, tetap saja sangat sempit sekali. Ted harus menggunakan jari kakinya untuk mendorong badannya dan menggunakan lutut
lutut dan juga bahunya untuk tanda kutip berjalan. Setidaknya itu katanya. Kalau kalian penasaran betapa susahnya itu, coba kalian sekarang merangkak dan coba berjalan menggunakan lutut dan bahu kalian. Nah, sambil merangkak, temannya B juga berteriak dan memberikan kata-kata semangat ke Ted. B sendiri tidak akan bisa memasuki lubang tersebut karena dia terlalu besar. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan, setelah berusaha dengan keras sekali, Ted berhasil keluar dari lubang itu dan sampai ke ruang gua atau gua misterius tersebut. Gua yang belum pernah ada satupun orang menjelajahi. Mereka berhasil. Mereka telah menjadi orang pertama yang menjelajahi gua tersebut. Oke, mungkin bukan mereka tapi si Ted. Setelah merayakan, B mengirim senter dan helm ke Ted lewat lubang tersebut dengan tombak yang mereka buat. Karena ya ketika Ted merangkak, dia tidak bisa sambil membawa peralatannya. Setelah mengambil semua peralatan yang dikirim B, termasuk senter, ia pun melihat seperti apa goa yang mereka temukan itu. Dan ini yang Ted lihat, lorong dengan atap yang pendek dan kegelapan yang menuju entah sampai mana. Apa ini? Coba kalian lihat foto ini dengan baik-baik dan yakinkan aku tidak ada sesuatu yang menyeramkan di ujung kegelapan itu. Aduh, tapi ya, mungkin masih penuh dengan adrenalin dan semangat, Ted segera ingin menjajahi ruang gua tersebut. Tapi tentu, dia berunding dulu dengan B. Karena kalau terjadi apa-apa, B tidak akan bisa menolongnya. Jadi ini yang akan mereka lakukan. Ted akan menjelajahi gua tersebut sambil berteriak-teriak ke B. Juga ia memberitahu B bahwa ia akan pergi menjajahi gua itu selama setengah jam. Kalau lebih dari setengah jam dia masih tidak balik, ya segera cari pertolongan atau segera siapkan pemakaman. Ted pun menjelajahi gua itu sambil berteriak-teriak ke B. Sampai ya dia cukup jauh dan mulai tidak bisa mendengar suara B. Dan dia lihat gua ini memang seperti masih murni. Belum ada siapapun yang menyentuhnya. Ini foto yang dia ambil di dalam. Ted melanjutkan perjalanannya. Ia terus berjalan. Dan kemudian ia menemukan sesuatu yang aneh. Dia melihat ada batu berbentuk oval berdiri di dekat tembok gua. Ini agak aneh. Kenapa ada batu berbentuk oval seperti ini di sini? Tapi di jurnal Ted dia komen, walaupun ini hal yang agak aneh, tapi memang bisa terjadi. Dan di dekat batu itu ada jalur menuju ke suatu ruang gua lagi. Jadi ia melanjuti perjalanannya. Namun tiba-tiba dia merasa aneh. Dia merasa tidak nyaman. Dia merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Dan di saat itu semangatnya untuk menjelajahi gua itu perlahan-lahan hilang. Dan dia berpikir mengenai suara teriakan yang pernah dia dengar sebelumnya. Kind of looks like it's leaning against the wall. It's opening up. Kemudian dia merasa sangat sendiri. Di saat itu, dia memutuskan untuk kembali. Sebelum dia kembali, dia juga mengambil beberapa foto. Dan kemudian, ia melihat sesuatu di tembok gua tersebut. Ted menemukan sebuah hieroglif. Oh. Wait, what is that? It's an hieroglyph. Dia melihat ada gambar seperti orang-orang di bawah sebuah simbol. Simbol yang terlihat seperti ini. Mungkin menandakan sebuah ritual. Di saat ini, jika aku menjadi Ted, otakku akan berteriak, "Kode merah, kode merah, kode merah! Goa ini terkutuk, goa ini terkutuk!" Tapi saya bukan Ted, dan Ted bukan saya. Karena bukannya ketakutan lagi, Ted
Ya, seperti yang kalian bisa tebak, malah tambah semangat. Karena ini menandakan bahwa sebenarnya ada jalur lain untuk masuk ke ruang gua ini. Walaupun mungkin jalur itu sudah tidak ada atau sudah hancur. Ted pun kembali ke lubang di mana dia memasuki gua ini dan menceritakan semua yang dia temukan ke B. Mereka berdua menjadi semangat dan mulai berunding apa yang akan mereka lakukan. Ted pun memasuki lubangnya untuk kembali. Dan ternyata tidak mengagetkan, merangkak ke dalam untuk kembali sama susahnya seperti dia merangkak ke goa tersebut. Tapi ketika Ted sedang merangkak dan dia baru setengah sampai, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Dia sedang berhenti sejenak, mengumpulkan tenaganya, dan tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari goa tersebut. What was that? Suaranya sangat kecil, tapi dia bisa mendengar suara batu bergesekan dengan batu. Di saat itu, Ted diam, kaget, ketakutan. Dia diam saja dan mencoba mendengar lagi suara tersebut, tapi suara itu tidak terdengar lagi dan dia akhirnya melanjutkan merangkaknya itu. Ketika ia berhasil keluar, dia tidak memberitahu apa yang dia dengar ke temannya B. Hanya saja, dia mengingat temannya B pernah menceritakan bahwa dia pernah mendengar hal yang sama atau hal yang seperti itu. Beberapa hari setelah Ted berhasil masuk ke jalur yang mereka buat dan menjajahi gua misterius itu, B menemukan seorang relawan yang bisa membantu dalam petualangan mereka ini. Orang ini bernama Joe. Ini bukan nama aslinya tapi nama samaran. Nah, kenapa ada Joe? Itu karena apa yang akan mereka sekarang lakukan memerlukan lebih banyak orang lagi. Jadi mereka mengajak Joe. Tapi Joe tidak diberitahukan mengenai lokasi gua tersebut. B hanya memberitahunya beberapa info krusial untuk membantu menjelajahi dan mempersiapkan dirinya. Joe juga diminta untuk berjanji tidak memberitahukan apapun tentang gua ini ke siapa-siapa sebelum Ted dan B mengumumkannya ke publik. Ini dilakukan mereka untuk pertama, melindungi orang-orang yang menjadi penasaran tapi mereka tidak mengerti betapa bahayanya menjajahi gua itu. Tapi karena penasaran, mereka jadi nekat ke gua tersebut. Hal yang lain adalah mereka ingin menjelajahi gua ini sampai puas terlebih dahulu, baru memberitahukannya ke publik. Akhirnya, pada tanggal 14 April tahun 2001, Ted, B, dan Joe pergi ke dalam gua itu dan pergi ke makam Floyd, yaitu jalur yang mereka buat. Ketika melihat kerjaannya Ted dan B, Joe sangat terkesan dengan usaha dan hasil kerja mereka. Oh, dan sedikit mengenai Joe. Selain dia adalah seorang dengan pengalaman spelunking atau menjelajahi goa, Joe memiliki fisik yang jauh lebih kecil dibanding Ted. Jadi, kalau Ted bisa memasuki dan merangkak ke dalam lubang jalur tersebut, Joe akan memiliki waktu yang lebih mudah. Dan seperti halnya Ted dan B, Joe juga sangat semangat untuk menjajahi ruang gua yang tak pernah dijelajahi oleh siapapun. Kecuali mungkin Ted yang sudah pernah menjajahi sekali. Nah, begini rencana mereka. Joe akan masuk duluan ke dalam lubang itu dan Ted akan menyusul. Kemudian mereka akan menjajahi dalam gua itu selama 2 jam dan B akan menunggu dan bersiap-siap kalau ada keadaan darurat. Nah, itu rencana mereka pun bersiap. Dan di sini kita melihat kesalahan pertama yang akan menghancurkan ekspedisi ini. Di jurnal Ted menulis bahwa walaupun mereka memberitahu banyak hal mengenai goa ini ke Joe ketika mereka sudah mau mulai menjelajahi, Ted dan B tidak memberitahukan Joe mengenai hal-hal aneh yang terjadi di sekitar goa itu. Seperti halnya suara angin yang muncul dan hilang, suara batu bergesek dengan batu, dan juga suara teriakan. Mereka mengira ini bukanlah hal-hal yang penting. Kalau dikasih tahu juga Joe mungkin mengira itu hanya hayalan atau mereka coba menakutkan Joe. Setelah siap, mereka mulai menjelajahi. Joe dengan mudah memasuki lubang makam Floyd dan merangkak menuju gua misterius tersebut. So there goes sort of what it looks like from behind the crawl. I can take my headlamp off and show you. Dan dengan mudah Joe sampai. B kemudian memberikan peralatannya melalui lubang tersebut. Setelah itu, giliran Ted untuk menyusul Joe. Dan ketika Ted sudah hampir mau sampai, ia meminta Joe untuk mengambil foto. Okay, yeah. Can you just take the camera jar? Yeah, got you, bro. Thank you.
That must be a fun shot. Yeah, well, that is great. Dan tak lama Ted berhasil merangkak ke gua misterius dan setelah itu B memberikan peralatannya melalui lubang. Tapi begitu dia mendapat semua peralatannya, mungkin karena semangatnya yang tidak terkontrol, Ted langsung berdiri tanpa melihat ada apa di atasnya. Dan dia belum memakai helm. Kepalanya pun kebentur dengan batu di atap. Oh, dan benturannya cukup keras sampai dia lumayan terluka. Cool. So let me just grab my helmet. Oh man, there you go, man. No, my hand. Oh man. Yeah, wait. No. It's... Okay, wait. Take it slow. Take it slow. B pun langsung memberikan medikasi untuk lukanya. Tapi, walaupun demikian, Ted dalam kondisi tidak bisa menjajahi goa tersebut. Akhirnya, dengan berat hati, dia memberitahu Joe untuk pergi menjelajahi sendiri. Dia memberitahu Joe beberapa hal mengenai jalur yang dia tempuhi sebelumnya. Dan Joe dengan semangat mendengarnya. Dan setelah mendengarnya, dia pun pergi menjelajahi. Ted melihat Joe berjalan terus sampai akhirnya dia tidak bisa melihat cahaya dari lampunya. Dan di saat itu dia memutuskan untuk kembali karena dia dalam kondisi tidak baik. Dengan susah payah, Ted merangkak melalui jalur makam Floyd dan akhirnya sampai. B membantunya dan Ted pun akhirnya beristirahat sambil kepalanya kesakitan. Ted sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan seperti pemula begini? Akhirnya dia mengajak B untuk coba nginap semalam di motel dekat situ agar besoknya mereka bisa langsung kembali ke gua ini kalau ternyata kondisi Ted sudah membaik. B pun setuju karena dia masih penasaran dengan ada apa di gua ini. Ted dan B berbincang sambil menunggu kabar dari Joe. Mereka juga rencananya mau mengajak Joe untuk menginap agar besoknya mereka bertiga bisa kembali menjajahi gua ini. Dan setelah bicara, mereka diam saja menunggu kabar dari Joe di tempat di mana tidak ada sinar matahari, dikelilingi tembok batu bagaikan penjara, dan di mana tak ada suara sedikit pun. Keheningan ini membuat mereka mengingat mengenai hal-hal misterius yang terjadi ketika mereka di gua ini. I need to tell you, last trip out here when I was making it through Floyd's tomb, I could have sworn I heard like rock grinding against rock. Mengingat itu mereka menjadi gelisah dan khawatir tentang keselamatan Joe yang sedang menjajahi sendiri. B pun mendekati lubang makam Floyd dan memanggil Joe, tapi tak ada jawaban. Ya ini tidak heran karena Joe mungkin saat ini sudah sangat jauh dan suara atau teriakan B tidak terdengar. 25 menit pun berlalu dan masih tidak ada kabar dari Joe. Ted memutuskan untuk merangkak lagi ke dalam lubang tersebut walaupun kepalanya masih sakit. Tapi dia harus memastikan bahwa Joe tidak apa-apa. Begitu Ted mau masuk ke lubang itu, tiba-tiba ada cahaya dari lubang tersebut. Kaget, Ted berkata, "Joe, apakah ini Joe yang sedang merangkak ke mereka?" Tidak ada jawaban. "Joe!" Ted memanggil lagi dengan suara lebih keras, tapi tetap tidak ada jawaban. Cahayanya tambah lama tambah terang, menunjukkan siapapun atau apapun yang merangkak ini sudah dekat. Kemudian ketika cahaya itu sudah sangat dekat, Ted dan B bisa mendengar suara orang merangkak. Mereka yakin ini adalah Joe. It's like, Joe? Joe? Joe! Can you hear me? Joe! What took you so long? Joe! Come on. Some blood. Joe? Joe, give me your hand. Joe? Oh, give me your hand. Joe? Come on. Come on, man. Come on, be help him up. Help him up, be. Come on. Joe, you okay? Oh, God. What happened to you? No. Joe? Joe, you okay? No. "Kau baik-baik saja, Joe?" tanya Ted. "Tidak," jawab Joe dengan suara yang sangat rendah, bagaikan anak kecil yang sedang ketakutan. Joe pun sampai ke mereka dan dia terlihat sangat buruk sekali. Dan Joe, seperti cacing kepanasan, langsung membuka dan melepaskan semua peralatan yang dia pakai. Ted dan Babe membantunya, karena mereka juga melihat ada sesuatu yang aneh dengan Joe. Setelah merapikan peralatan, mereka melihat Joe langsung bergegas keluar dari goa, tanpa bicara sama sekali. Ted dan Babe sedikit kaget dengan tindakan ini, tapi mereka berdua tidak menghentikannya. Mereka merapikan peralatan dan segera menyusul Joe. Ketika mereka sudah di luar, Ted ingin bertanya ke Joe mengenai apa yang terjadi. Tapi muka Joe sangat pucat,
dan dia langsung naik ke dalam truk yang mereka gunakan untuk pergi ke lokasi gua ini. Ya, dengan begitu, ya udah mereka mau ngapain lagi? Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Ted sempat bertanya ke Joe kalau dia mau menginap di motel dekat sini. Tapi Joe menolak karena dia merasa sangat tidak enak. Ted dan B percaya dengan apa yang dia katakan. Mereka pun pulang. Dan selama perjalanan itu, Joe hanya melihat ke depan dan tidak bergerak. Hanya bergetar ketakutan. Ted mencoba bertanya beberapa hal ke Joe. Apa kamu melihat simbolnya? Tidak. Apa kamu mendengar kita teriak? Tidak. Apa kamu melihat batu oval itu? Tidak. Jawabannya itu terus. Ted dan B akhirnya sampai di rumah Joe. Di sini, akhirnya mereka memutuskan untuk menceritakan hal-hal aneh yang mereka temui ketika memperluas lubang jalur tersebut. Tapi Joe tidak berkomentar apa-apa, hanya mendengar. Dan setelah itu, dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Esoknya, Ted mencoba menelpon Joe untuk menanyakan keadaannya. Tapi Joe tidak pernah menjawab panggilannya. 2 minggu pun berlalu dan Joe masih tidak bisa dihubungi. B bahkan sampai menelepon tempat kerja Joe. Dan tempat kerjanya menjawab bahwa Joe mengajukan izin sakit dan setelah itu tidak pernah ada update lagi darinya. Ted juga sempat beberapa kali pergi ke rumah Joe, namun Joe tidak pernah membuka pintu rumahnya. Oke, tapi kita coba kembali pada hari itu. Di jurnal Ted, ia menulis apa yang terjadi pada tanggal 14 April 2001 kepada Joe mengguncang dirinya dan juga B. Membuat mereka berpikir mengenai semua ini. Tapi pada akhirnya, Ted dan B memutuskan mereka ingin mencari tahu ada apa di dalam gua tersebut. Ini karena mereka sudah bekerja begitu keras dan begitu lama di dalam gua ini. Dan mereka tidak ingin meninggalkannya. Akhirnya, 2 minggu setelah kejadian Joe, pada tanggal 28 April tahun 2001, mereka kembali ke gua itu. Kali ini mereka lebih bersiap. Mereka sudah memberitahu tim penyelamat mengenai ekspedisi mereka. Dan mereka diberikan semacam telepon genggam dengan kabel yang bisa mereka gunakan di dalam goa untuk berkomunikasi. Dan setelah itu mereka memulai perjalanan mereka. Hanya, kalau sebelumnya petualangan mereka ini selalu diiringi atmosfer semangat dan bahagia, kali ini yang mereka rasakan hanya rasa takut. Tapi walaupun begitu, mereka harus tetap melakukannya untuk mengakhiri misteri ini. You're probably thinking that we're rather irrational or naive, or I don't know if I can successfully convey to you how we feel. But you see, this cave, it represents months of hard work, months of emotions, going from fear to pain, and from frustration to glory. See, B and I, we had to come back. We see it as an unspoken commitment, because you can't just abandon a commitment because of the fear of the unknown. Mereka pun akhirnya sampai di lubang makam Floyd dan Ted merangkak ke dalam dan sampai ke gua misterius tersebut. B mengoper peralatan Ted melalui lubang dan Ted bersiap untuk menjelajahi. Look like people. All right. Hello? B? Can you hear me? How's everything looking on your side? I'm trying to hurry up here. So, yeah, how's it going? Yep, you're coming through loud and clear. Good to hear from you. But yeah, everything's good this side. Just took a bit of a nap. Seiring waktu, rasa takutnya mulai hilang.
Mungkin itu juga karena kali ini dia memegang telepon genggam yang dia bisa gunakan untuk berbincang dengan B. Ted pun sampai di satu ruang gua dan dia matikan telepon genggamnya untuk sementara. Lalu di saat itu dia melihat batu oval yang aneh itu. Batu yang sebelumnya dia juga lihat. Dan seperti sebelumnya, dia memiliki firasat aneh ketika melihat batu ini. Seperti ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa. Di depan batu ini, Ted juga melihat ada jalur yang atapnya lebih rendah dan memutuskan untuk menjelajahinya. Dan entah bagaimana, tapi jalur ini terasa lebih gelap dari tempat yang baru saja dia lewati. Dia kemudian mengaktifkan telepon genggamnya dan bicara ke B mengenai apa yang terjadi. Sedikit lega ada orang yang bisa dia ajak bicara. Setelah bicara dan melihat kabel teleponnya tidak ketindih batu, dia pun matikan teleponnya. Dan di saat itu, sesuatu terjadi. Dari belakang Ted, dia mendengar suara itu. Suara batu bergesek dengan batu. Atau sekarang, karena suara itu persis di belakangnya dan besar sekali, dia bisa dengar bahwa itu suara seperti batu sedang didorong atau diseret. Suaranya sangat besar dan sangat dekat. Ted pun panik. Dia langsung berputar dan berdiri dengan cepat. Dan di saat itu, helmnya menabrak batu yang di atapnya. Dan lampu helmnya hancur. Ted terjatuh dan kesakitan. Untungnya helmnya melindungi kepalanya dari batu. Tapi sekarang lehernya yang sakit. Juga seluruh badannya karena dia baru saja jatuh. Namun yang lebih gawat lagi, karena lampu di helmnya hancur, dia di dalam kegelapan. Ketakutan. Untuk beberapa saat, Ted hanya berdiam saja, tidak melakukan apa-apa. Terlalu shock rasanya. Di kegelapan ini, sesuatu bisa datang dari berbagai arah dan dia tidak akan tahu. Tapi akhirnya, dia memberanikan diri dan mengaktifkan lampu senter cadangan. Begitu aktif, dia langsung mengarahkannya ke suara tersebut. Dan Ted tidak melihat apa-apa. Masih ketakutan, ia tetap mengarahkan senter itu ke ruangan di mana dia mendengar suara batu bergesek sambil mengambil glow stick dari tasnya. Bagi yang tidak tahu, glow stick adalah semacam stick yang kalau kalian bengkokkan akan menyala. Come on. Come on. Damn it. Come on. Dia juga mengaktifkan telepon genggam untuk menghubungi B. Namun, teleponnya tidak tersambung. Dia mencoba mematikan teleponnya dan mengaktifkannya lagi, tapi tetap saja tidak tersambung. Takut dan tak ada opsi. Ted berpikir, dia tidak bisa diam saja dan memutuskan untuk bergerak. Dengan badannya yang hancur lebur, ia perlahan-lahan melewati ruang di mana ia mendengar suara batu diseret itu. Di saat itu, dia melihat batu berbentuk oval tersebut dan merasakan ada yang aneh dengan batu ini. Ya, sebelumnya dia juga merasakannya ada hal yang aneh. Tapi kali ini ada yang tidak benar. Namun dia tidak tahu apa yang tidak benar. Ketika dia lihat dengan baik-baik dan kemudian dia sadar dengan apa yang tidak benar itu, dia menjadi sangat ketakutan. Batu ini pindah posisi. Suara batu diseret yang Ted dengar itu ada batu oval ini yang berpindah posisi. Dan ternyata alasan kenapa teleponnya tidak berfungsi itu karena batu oval itu sekarang menindih kabel telepon genggamnya dan memotongnya. Di saat itu, Ted menjadi sangat ketakutan. Tapi apa yang akan dia lihat selanjutnya akan membuat dirinya lebih
lebih ketakutan. Karena di tempat di mana batu oval itu sebelumnya berada, dia melihat di lantai ada sebuah lubang. Sebuah lubang yang bagaikan jalur untuk memasuki goa ini. Awalnya tidak terlihat, tapi begitu batu oval ini pindah posisi, ia bisa melihatnya. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Ted melempar salah satu glow sticknya ke dalam lubang itu. Dan dia lihat bahwa lubang ini sangat rapi, seperti ada yang mempersiapkannya. Di saat itu, tiba-tiba Ted merasa seperti ada jutaan iblis di belakangnya. Dia ingin menjerit ketakutan, tapi takut apapun yang di belakangnya ini akan bergegas ke dia. Ted langsung bertambah cepat bergerak. Dia ingin segera keluar dari goa terkutuk ini. Dia lari secepatnya di tempat yang sangat sempit dan bahaya ini. Dan beberapa kali dia sempat terjatuh, tapi dia terus paksakan dirinya. Akhirnya, dia sampai di lubang di mana dia masuk ke goa ini dan langsung merangkak ke dalam. Ketika merangkak, dia berteriak ke temannya B. B, pack up everything. Get ready. B, pack up. Get out of here. There's something in here with us. There's something in here with us. Dia berteriak ke B untuk segera ambil semua peralatannya dan segera kabur dari sini karena ada sesuatu di dalam goa ini bersama mereka. B sempat panik dan bingung, tapi karena Ted terus berteriak, akhirnya dia segera siap-siap untuk kabur. Sementara itu, Ted merangkak dengan panik dan ketakutan. Dia merangkak tanpa menggunakan teknik merangkak yang benar. Ini membuat badannya terluka, tapi dia tidak peduli. Dia ingin segera kabur dari sini. Namun, di saat itu, tiba-tiba dia merasa ada angin kencang dari belakangnya. Dan dari angin itu, dia mencium bau busuk. Dan dia bukan satu-satunya yang mencium bau aneh itu. B juga bingung dan berteriak, "Apa itu?" Bingung mencium bau aneh yang tiba-tiba muncul. Di saat itu juga, B menyadari betapa menakutkannya situasi mereka saat ini dan ikut panik. Dia berteriak ke Ted untuk lebih cepat merangkaknya. Ini malah membuat Ted lebih panik. Ted merangkak dengan cepat, tidak memikirkan luka-lukanya. Tapi setengah perjalanannya, dia harus diam sebentar karena dia kehabisan nafas dan hampir saja mau pingsan. Dia berdiam sejenak untuk menarik nafasnya, tapi nasib tidak tersenyum ke dia. Karena di saat dia berdiam sebentar untuk tarik nafas, ini terjadi. Ada suara seperti merangkak, tapi Ted sedang diam saja dan B tidak berteriak. Itu berarti hanya satu hal, ada sesuatu dari belakangnya yang merangkak ke dalam lubang itu. Ted tidak jadi istirahat dan langsung merangkak lagi. Kalau sebelumnya dia memaksakan dirinya, sekarang dia tidak peduli. Adrenalinnya mendorongnya untuk melupakan segala luka dan dia keluar dari lubang itu. Dari situ dia melihat B sudah dalam perjalanannya kabur. Ted langsung menyusulnya sambil teriak ke B untuk cepat kaburnya. Ingat, perjalanan dari pintu masuk goa ke makam Floyd ini memerlukan waktu 1 jam. Juga mereka harus memanjat menggunakan tali yang mereka sudah siapkan. Dan ketika sudah di panjatan terakhir, Ted sudah sangat gelisah. Dia memegang talinya untuk bersiap-siap manjat keluar. Tapi ketika dia melihat ke belakangnya dan melihat tumpukan tali di belakang, dia melihat ini. Ada sesuatu yang menarik talinya dari kegelapan. Ted langsung memanjat. B sudah di atas menunggu dia. Ketika memanjat, Ted teriak ke B bahwa ada sesuatu yang menarik talinya. B menjadi takut dan teriak ke Ted untuk cepat manjatnya. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Ketika sampai di luar, Ted melihat ke arah tali yang diikat ke pohon dan kemudian melihat ke belakangnya, di mana dia baru saja memanjat keluar. Mungkin mengira akan melihat sesuatu monster memanjat talinya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Dan di sini akhirnya mereka bisa beristirahat. Di saat itu mereka berdua menarik nafas dan saling melihat satu sama lain. Ted dan B melihat masing-masing penuh dengan luka dan mereka berdua tidak bisa bicara, hanya bisa saling memandang dengan muka pucat. Tapi B langsung mengambil benda tajam, pergi ke pohon di mana tali itu diikat dan langsung memotong talinya untuk memastikan apapun yang di dalam itu tidak bisa keluar. Setelah itu mereka berdua sudah kehilangan energi dan tanpa bicara ke satu sama lain, mereka berdua pulang.
3 minggu pun berlalu dan di sini kita tidak mendapat kabar apa-apa kecuali dari jurnal Ted. Dia menceritakan bahwa apa yang terjadi di gua itu membuat dirinya ketakutan dan trauma. Sekarang dia mengisolasikan dirinya di rumah, tapi tiap malam dia dihantui mimpi buruk. Bahkan dia tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri. Ted dan B juga tidak pernah bicara setelah kejadian itu. Ted pun menulis, pada suatu hari, dia benar-benar tidak bisa tenang dan memutuskan untuk menyetir keluar dan melihat pemandangan dari atas tebing. Tapi ketika dia sampai di tebingnya, dia bertemu dengan Joe. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka tahu bahwa mereka berdua telah mengalami kejadian yang sama. Ted menarik nafasnya dan mendekati Joe, kemudian berkata, "Kita harus kembali." Iya, Ted mengatakan, "Kita harus kembali." Dan Joe menjawab, "Oke, besok bisa." Ya, besok siang bisa. Dan setelah itu, mereka berpisah. Dan Ted langsung pergi ke rumah B. Dia mengetuk pintu rumah B, dan ketika pintunya terbuka, Ted dan B saling bertatapan. Ted pun mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Joe dan mereka memutuskan untuk kembali ke sana. Dan B setuju dan mau ikut serta. Dan mereka pun pergi kembali ke gua itu hari esoknya. Tapi kenapa Ted memutuskan untuk kembali ke gua itu? Bagaimana kalau kita dengar langsung alasannya dari Ted sendiri? It is now 10 a.m. on Sunday the 19th. And I'm doing better. I talked to Joe last night and B, and we decided we're going back. We're leaving for the cave in about 2 hours. See, you're probably trying to understand why we decided to go back. And I don't know if I can pinpoint my motivation, but I think closure has a nice fit to it. Because I need to know what's at the end of that cave. I'm afraid I don't have a choice anymore. If I'm ever to experience restful sleep in my house again, I have to go back. If I ever want to walk in my home peacefully, I must return. To all my friends and family that have been watching these videos, I just wanted to say, don't worry, I'll be okay. I expect to arrive either later tonight or tomorrow morning by the latest. So if you're around and you want to stop by the house, I'll show you a video of what's beneath Floyd's tomb. But until then, this has been Ted's Caving Journal. So I guess I'll see you later. Dan itu adalah video terakhir dari Ted. Karena setelah video ini, tidak ada lagi kabar darinya. Dan itu cerita creepypasta Ted Caving Journal. Apa menurut kalian mengenai cerita ini? Apa kalian punya teori seperti makhluk apa di dalam goa itu? Dan apa yang terjadi kepada Ted dan rekan-rekannya? Coba komen di bawah ke teori kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.